podcastnya Ashifa Kolbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan rekan kita, yakni dari PT Bank Syariah Indonesia khususnya Citrep 1, KCP Citrep 1, yakni Pak Wahyu Hidayat, Branch Manager BSI KCP Bogor Citrep 1. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan nih obrolan yang tadi kita sudah bahas belum lama, atau mungkin kemarin-kemarin yang belum sempat kita selesaikan. Hari ini kita akan tuntaskan apa aja sih kira-kira dari PT Bank Syariah Indonesia ini yang bisa kita kenalkan ya. Kita pengen tahu banget nih, kan ada banyak transaksi ya kan, ada ya model investasi emas, simpan dana, tadi kan ada pembiayaan. Itu untuk lebih lengkapnya biarkan Pak Wahyu yang menjelaskan. Stay tune, jadi fokus ya teman-teman. Siap? Oke, silakan Pak Wahyu, langsung aja. Ya, baik Bapak, terima kasih. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya yang mungkin menyaksikan gitu ya. Mungkin hari ini kita ingin membahas tentang investasi, Pak. Jadi mungkin kalau periode sebelumnya gitu ya, kemarin kita ngebahas tentang apa sih perbankan syariah dengan bank konvensional. Nah, ini yang ingin kami sampaikan lebih ke ternyata bank syariah itu punya loh investasi. Nah, yang menarik Pak, bahwa kita nggak cuma investasi dunia, tapi juga ada investasi akhirat. Nah, kadang kan kita selalu berpikir bahwa nama investasi itu dunia terus. Nah, ini mungkin nanti akan sedikit saya jabarkan tentang investasi dunianya apa dan investasi akhiratnya seperti apa. Betul, gitu, Pak. betul. Nah, tadi Pak tentang investasi gitu ya. Nah, mungkin yang krusial sebenarnya Pak dari sisi investasi itu kan adalah pertama tentang kapan sih kita harus melakukan investasi itu gitu kan Pak. Terus kira-kira yang safety itu yang seperti apa sih gitu kan Pak. Nah, beberapa pertanyaan inilah yang kadang suka menyelimuti kita Pak. Kapan harus kita lakukan gitu kan Pak. Dan apa sih sebenarnya investasi itu? Nah, ini Pak yang mungkin kita bicarakan hari ini mungkin nanti Pak. Banyak banget nih pertanyaan dari kawan-kawannya. Yang harus seperti apa sih sebenarnya? Saya mau investasi halal atau haram nih, ya kan? Kadang nggak tahu kan, asal invest ternyata itu di luar syariah ya, di luar syariat gitu ya, syariat agama. Oh, ini nggak sesuai dengan saya gitu. Oke, kira-kira apa aja nih yang hari ini, investasi apa yang akan kita bahas hari ini Pak? Iya, mungkin kemarin kita sudah sempat bahas tentang maqasid syariah, fungsi bank syariah itu sebagai menjaga harta ya Pak ya. Iya. Jadi menjaga harta dan mengembangkannya gitu kan. Jadi setiap insan gitu punya hak sebenarnya Pak untuk menjaga harta dan mengembangkannya. Nah, disinilah fungsi bank syariah untuk menjaga dan ikut membantu mengembangkan. Nah, relate terhadap ya agenda kemarin kita Pak. Nah, ini yang kita bahas tentang investasi, bagaimana kita menjaga aset kita, terus mengembangkan aset kita untuk bisa lebih baik, tentunya sesuai dengan koridor Pak syariah gitu kan Pak. Nah, kalau kita bicara tentang investasi kan Pak, jadi kapan sih dimulai gitu kan Pak. Nah, tapi sebelum masuk ke sana kita tentukan dulu sih Pak sebenarnya Pak. Profil risiko Pastinya. Nah, artinya sebelum masuk ke profil risiko juga sebenarnya kan kita harus tahu Pak tujuannya apa dulu. Oh, lebih gitu kan, detailnya ya. Ya Pak, jadi ketika kita bicara investasi harusnya kita tentukan dulu tujuan kita melakukan investasi itu untuk apa sih gitu kan Pak. Nah, ketika kita sudah tahu Pak tujuannya, berarti kita harus tahu juga berapa lama untuk mencapai tujuan itu gitu Pak. Nah, ketika kita sudah tahu tujuan, kita sudah tahu jangka waktu berapa lama, tentunya tadi Pak profil risiko lah yang harusnya kita tahu. Nah, kira-kira profil risiko seperti apa gitu Pak, yang mungkin akan kita tempatkan. Yang terakhir yang nggak kalah penting sebenarnya Pak adalah tentang monitoring Pak secara periodik. Nah, kadang yang kita luput itu Pak, bahwa kita sudah menempatkan gitu kan Pak suatu instrumen, tapi kita nggak bisa melakukan monitoring terhadap instrumen tersebut. Kira-kira bagus nggak sih dan perkembangannya seperti apa sih? Cocok nah, itu yang sih buat saya yang keadaan finansialnya seperti ini, seperti A, seperti B, seperti C. Betul Pak, kurang lebih seperti itu Pak. Betul. Jadi berarti kapan saya harus mulai investasi? Nah, gitu pertanyaannya nih, misalkan kata teman-teman. Ya, jadi kalau ditanya kapan, saat ini Pak. Saat ini juga harus sudah mulai gitu. Nah, tadi teman-teman berarti harus berpikir dulu kira-kira tujuannya apa
gitu Pak. Jadi kalau saya tadi bicara tentang investasi dunia, investasi akhirat gitu kan. Nah, kita mungkin tahu Pak bahwa investasi dunia tuh apa aja sih mungkin gitu kan Pak. Nah, bisa jadi lebih ke arah apakah mau beli properti nanti ke depan gitu kan Pak. Apakah investasinya nanti tanda kutip gitu untuk biaya sekolah pribadi atau untuk biaya sekolah anak nantinya gitu kan Pak, panjang gitu kan Pak. Atau hanya untuk menjaga nilai rupiah kita Pak. Atau yang terakhir mungkin investasi ibadah Pak. Akhirat Pak. Oh, ada Dalam juga bentuk ya berarti ya. betul Pak, haji. Nah, kadang kita luput bahwa haji itu adalah salah Iya, satu investasi iya, Pak. iya, iya, iya. Makanya kenapa seperti Ziswaf itu kan sebenarnya investasi Pak akhirat. Nah, yang kita luput itu adalah rukun Islam kita yang kelima Pak. Iya, iya. Berangkat haji bila mampu Bila Pak. Nah, itulah investasi akhirat kita. Nah ini sebenarnya, kadang Pak. yang agak seru dibahas ini yang kelima ini nih. Bila mampu kan Pak? Bila mampu Pak. Kayaknya saya nggak mampu nih Pak nih. Misalkan nanti kalau kata pemirsa semua gitu. Saya kayaknya udah deh. Saya mah pemasukannya hanya sekian Pak gitu. Saya kayaknya belum layak untuk haji. Jadi sebenarnya tolak ukur layak tidaknya ya kamu mau atau tidak. Betul Pak. Gitu. Mau atau tidak dan mau kapan kan gitu Pak. Betul. Makanya kita kembali lagi ke konsep tentang investasi tadi sih Pak. Jadi kalau tadi kalau kita berencana tujuannya adalah untuk ibadah, tujuan akhirat gitu Pak investasinya. Tapi kan tetap itu jangka panjang Pak. Iya, Gitu kan Pak. Nah, sekarang haji berapa lama sih Pak? Bogor Pak? Pak? Saya terakhir lihat antrian saya kayaknya di 2030. Wah, itu udah 20, ya. itu saya daftar sekitar mungkin 20 tahun yang lalu, mungkin bisa jadi dan nggak jalan-jalan antriannya. Tuh Pak, jadi memang haji itu sekarang Kabupaten Bogor Pak. Iya, iya. Itu sekitar 25 tahun Pak sampai dengan 28 tahun Pak masa tunggunya. Nah, artinya kan sebenarnya kita harus menyiapkan Pak keberangkatan itu Pak sampai dengan pelunasannya nantinya dari awal Pak. Iya, Kita sudah harus bisa memproyeksikan kira-kira pada saat benar-benar panggilan Allah ini terjadi Pak, kita siap gak sih gitu kan Pak. Nah, Betul. kalau Banyak banget juga kasus ya Pak, sorry saya potongin sedikit. Ternyata banyak juga kasus di luar sana ketika sudah waktunya nih. Tapi kita nggak punya bekal apa-apa. Akhirnya kursi kita ludes. ya Itu betul yang Pak. terjadi. Ya mungkin bisa dicegah dengan tabungan haji. Betul Pak. Betul. Masya Allah. Ya, nah itu juga sebenarnya Bapak Ibu bahwa sedikit saya cukil bahwa Bank Syariah memang sudah ditunjuk satu-satunya sebagai pengelola tabungan haji Pak. Satu-satunya pengelola Tabungan haji Pak. Nah itu juga memang sebenarnya tertuang di peraturan pemerintah nomor 5 Pak. Ya. Tahun 2018 kemarin Pak. Semua udah lama Pak. Tapi teman-teman mungkin belum tahu Pak bahwa satu-satunya yang boleh mengelola tabungan haji itu hanya di Bank Syariah. Terlepas dari Bank Syariah Indonesia ya Pak ya. Mungkin ada bank-bank lain selain Bank BSI gitu kan Pak. Tapi cuma Bank Syariah yang ditunjuk Pak. Sesuai dengan peraturan pemerintah. Gitu. hanya yang berlabel syariah yang boleh. Ya. Oke. Jadi tabungan haji ini memang untuk kasar katanya untuk persiapan kita ketika nanti sewaktu-waktu kita dipanggil. Oh rezekinya nih Pak, saya ternyata tahun ini Pak. Oh Masya Allah. Sedangkan kita belum prepare. Nah itu Pak. Nah jadi makanya persiapan itu harus kita lakukan sejak dini gitu ya. Jadi kalau tadi tujuannya adalah lebih ke ibadah Pak untuk investasi akhirat gitu ya. Nah di BSI sendiri sebenarnya ada beberapa instrumen untuk kita bantu. Nah khususnya adalah dari sisi instrumen yang insya Allah sangat aman Pak dalam bentuk emas Pak. Mas. Gitu Pak. Oke, kita langsung ke instrumen investasi yang pertama adalah Emas Pak. emas. Oke, langsung aja kita kupas. Ya ini mungkin emas luar biasa ya Pak ya sekarang ya. Gerah pokoknya. Udah ngomongin emas gerah tuh udah tuh. Nah, pasti kanan kiri tuh. Apa nih emas nih gitu. Gimana sih kalau di perbankan syariah sendiri gimana sih ini emas nih pergerakannya nih? Iya, memang sebenarnya ini sedikit ya Pak, mungkin perlu saya sampaikan juga Pak. Jadi Bank BSI ini sudah ditunjuk Pak sebagai Bank Bulion tahun lalu. Artinya Bank BSI ini memang sudah boleh melakukan jual beli emas Pak, gitu. Dan kita pun akhirnya mengeluarkan sendiri Pak. Produknya adalah BSI Gold ini Pak. Nah, ini yang menarik nih Pak. Ini BSI Gold Pak. Ini mungkin dummy tapi kurang lebih mirip seperti ini Pak. Boleh saya pegang Pak? Masya Allah. Nah kurang lebih seperti berat ini. Ada rasanya nih. Bikin tidur nyenyak kayaknya ini Pak. Nah ini yang lagi banyak digoreng ini. Jadi BSI satu-satunya ya. Ya, Salah satunya Pak, saat ini Pak. Bank
Bulion ya apa? Ya, sebagai Bank Bulion. Bulion. Mungkin kalau dari sisi lembaga keuangan salah satunya, Pak. Kita sebagai lembaga intermediary, Pak. Oh, intermediary. Mungkin kalau sebelumnya mungkin Pegadaian, ada Kutip gitu kan, Pak. Nah, betul. kita kalau Pegadaian kita memang bukan lembaga intermediary, Pak. Nah, lembaga intermediary itu adalah kami, Pak, yang diperbankan. Nah, dan kami saat ini jadi satu-satunya sebagai bank yang berbisnis emas, Pak. Jadi yang mau cek-cek harga emasnya bisa dikontak langsung ya Bisa, ke ada. cabang terdekat. Kalau yang di Citra langsung aja merapat. Dan katanya kita bisa tabungan ya, bisa nabung. Nabung, betul, Pak. Misalkan harga emasnya sekian, kita nggak harus keluar harga sekian, tapi kita bisa 100, mulai 100.000 kalau nggak salah. Iya, Ya, iya. mulai 100.000 atau berapa cicil atau nabung itu ya. Nah, ini seru nih, Pak, makanya, Pak. Nah, boleh karena deh. Saya taruh dulu deh. Agak gerah nih megangnya. Iya, jadi memang BSI ini ada 2 produk tentang investasi emas, Pak. Dalam bentuk cicilan ataupun dalam bentuk tabungan, Pak. Betul. Nah, memang kita betul-betul sadari, Pak, saat ini kan emas ini luar biasa hype dan salah satu instrumen yang sangat liquid, Pak, dari sisi investasi, Pak. Kalau di neraca itu kan kita mungkin yang pertama itu kas gitu Iya, kan, cash ya, Pak. Nah, mungkin ada persediaan gitu kan, Pak. Nanti ada aset tetap. Nah, sebenarnya di antara itu ada namanya liquid, yang lebih liquid adalah emas, Pak. Dan emas ini diterima di seluruh dunia, Pak. Bahkan kemarin ada cerita bahwa emas kita yang BSI Gold ini, Pak, sudah diterima, Pak, di Arab, Pak, dan diterima di sana, Pak. Oh, iya. Ditukar menjadi uang. Nah, jadi mereka nggak bawa uang, tapi bawanya emas dan tukar real di sana, Pak. Jadi Insya Allah. kembali, Pak, bahwa BSI ini punya 2 sebenarnya, Pak, dalam bentuk cicilan emas, dalam bentuk tabungan emas. Nah, bedanya apa sih? Nah, dari kalimatnya aja sudah memperlihatkan itu kan, Pak. Betul. Kalau cicilan emas berarti Bapak Ibu menyicil, Pak, setiap bulannya, gitu, Pak. Tapi harga emas yang dilakukan adalah harga emas pada saat mengambil cicilan. Contoh misalkan Bapak Ibu mengambil yang berapa 100 gram gitu ya. Ini 100 gram misalkan. Nah, harganya adalah harga ini, Pak. Nanti akan dicicil setiap bulan maksimal dengan 5 tahun. Masih udah 5 tahun ya. Betul, Pak. Nah, ada yang kedua adalah tabungan, Pak. Tabungan. Kalau tabungan memang basisnya itu ya karena menabung gitu kan, Pak. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada rezeki, ada uang misalkan berapa, ditabung seperti kita menabung seperti rekening biasa, Iya, Pak. iya, Tapi dalam bentuk gramase. Udah masuk. Nah, pembukaannya cuma 55.000, Pak. Mungkin 0,02 gram lah kan. Kalau kita konversi ke gramase ya sekitar 0,02, itu sekitar 55 sampai 60.000 lah saat ini. Oh iya. Jadi lebih menguntungkan ya. Betul, Pak. Nah, Iya, jadi luar biasa banget itu ya. Berarti nih tadi ada pertanyaan nih. Kebetulan kan kalau saya kan di lembaga pendidikan nih, guru-guru nih kira-kira yang lebih pantas untuk investasi apa untuk guru-guru nih? Guru ya. Untuk tenaga pendidik, pengajar ataupun ya mungkin PNS gitu di sana. iya. Ya tadi kalau kita bicara tentang investasi, Pak, kita mesti kembalikan lagi tadi tujuannya apa dulu. Teman-teman mungkin yang harus dicek, harus direview dulu. Saya tuh investasi mau ke arah apa sih tujuannya? Tadi kalau misalkan untuk biaya pendidikan, misalkan anak gitu kan, Pak, kan biaya pendidikan luar biasa ya, Pak. Gitu ya. Apalagi kalau udah masuk sekolah, kampus ya, Pak. Kampus Nah, itu perguruan kan- tinggi itu Masya Allah. Solo, Pak, gitu kan. Apalagi kedokteran ngambil ya lagi ya, Pak ya. Kan kita tahu lah Betul ya deh, itu berapa udah. ya. Dan mungkin teman-teman sudah mulai berhitung jadinya, Pak, misalkan anak saat ini umur berapa, misalkan SD atau misalkan umur 5 tahun, kira-kira masuk kuliah tuh umur berapa sih? Misalkan umur 17 atau 18. Nah, berarti kan harus disiapkan dari jauh-jauh hari, iya. Pak. Nah, instrumen apa sih yang tepatnya gitu jadi pertanyaannya. Terus kalau misalkan juga tadi untuk berangkat haji gitu kan, Pak, pelunasan masih 20 tahun yang akan datang gitu, Pak. Iya, Nah, iya. kira-kira dengan uang saya yang sekarang ini cukup gak sih nanti untuk melakukan pelunasan? Nah, kembali lagi tadi, Pak, kalau misalkan untuk guru, misalkan, Pak, atau tendik, tenaga pendidik gitu kan, Pak, kira-kira instrumen apa yang cocok? Tentunya harusnya adalah sesuatu yang secure, Pak. Nah, kalau misalkan untuk teman-teman gitu ya, melihat bahwa sisi resiko itu adalah sesuatu yang penting, memang kita sarankan yang lebih liquid, Pak, dan yang bisa menjaga nilai. Contohnya adalah emas ini, Pak. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu gitu misalkan ada kemampuan lebih gitu tentang profil risiko yang lebih high, mungkin dari sisi up gitu, Pak, apakah bisnis. Nah, bisnis itu kan salah satu investasi, Pak, sebenarnya, Pak. Iya. Tapi dengan sisi yang lebih risky gitu, Pak. Jadi ya disclaimer ya untuk investasi ini memang kalau kita bicara resiko ya setiap investasi punya resiko dong. Pastinya, Pak. Tapi ya namanya kita sebagai tenaga pendidik, jam waktu kita juga terbatas mungkin. Jadi kita
Ya kalau tidak mau resiko langsung aja yang likuiditasnya lebih cepat. Betul, Pak. Dan yang juga bisa menyimpan nilai, Pak. Kita tahu Nilainya bahwa itu yang terpenting. Nilai, betul, Pak. betul. kita tahu rupiah sekarang kan luar biasa, Pak. Anjlok, Iya, Pak. Gitu kan, Pak. Nah, kalau boleh saya sedikit menyampaikan, Pak, dulu kalau tahun 90 nilai rupiah kita luar biasa kan, Pak. Nah, kalau kita bandingkan dengan emas, dulu harga emas berapa sih tahun 90? Cuma 20.000, Pak. Iya, betul. Dulu 20.000 gitu ya. Kalau kita punya anggaplah 200 gram, Pak. 4 juta ya gitu ya. 4 juta itu mungkin dulu bisa dapat, Pak, motor, Pak. Motor Bapak dulu kalau kita bilang motor Bapak ya, Pak, Astrea, Pak, gitu ya, iya, Pak. iya, 4 iya. juta, Pak. Tapi 4 juta sekarang bisa dapat apa sih gitu kan, Pak? Paling cuma bisa dapat motor Second. gitu kan, Pak. Sepeda, motor, Iya. tapi nggak ada motornya, Pak. Kayaknya sepeda listrik. Sepeda ya. listrik. Kayaknya sepeda listrik. Karena sepeda listrik juga belum tahu, Pak. Belum tentu Betul juga nggak sih, begitu, betul, gitu kan. betul, Jadi betul. sepeda mekanik yang di kayu Iya. gitu. Nah, sebegitu hancurnya, Pak, kemarin, Pak, ya, dari valuasi nilai rupiah kita. Nah, kenapa emas akhirnya menjadi suatu primadona, Pak? Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu mungkin ada kebutuhan investasi mungkin jangka panjang gitu, Pak. Emas itu menjadi salah satu instrumen yang paling menarik. Nah, yang terakhir itu kan sebenarnya tadi menyampaikan tentang monitoring, Pak. Kita bisa nggak sih melihat, gitu kan, Pak? Tadi kan ketiga profil risiko, yang keempat ada monitoring terhadap perkembangan. Nah, Bapak Ibu di Bion, Pak, gitu ya. Kita punya Bion. Nah, Oh iya, luar biasa, aplikasi Pak. terbarunya nih, kenalan dulu sama Oh, Bion. nih ada ini ya, Bion ya. Ini kebetulan saya pakai baju Bion. Pak. Wah. Gitu Jadi ya. kalau nyari di App Store atau di Play Store, nah cari yang logonya seperti ini. Nah ini berarti Bion by BSI. BSI gitu. Nah, di dalam Bion, Pak, menariknya kita bisa melihat, Pak, perkembangan nilai emas kita dan berapa nilai investasi emas kita yang sudah kita lakukan, Pak. Nah, di dalam aplikasi Bion ini, Pak, kita bisa melakukan cicilan emas tadi, Pak, dan juga bisa melakukan tabungan emas. Dan itu harganya real time, Pak, bisa dilihat, Pak. Dan nanti ketika Bapak Ibu sudah punya tabungan emas, nanti bisa terlihat, Pak, naik turunnya atas investasi tersebut, Pak. Nah, itu luar biasa, Pak. Berapa sih keuntungannya dari hari ke hari sampai dengan tahun ke tahun, itu luar biasa, Pak. Tanpa susah-susah. Saya nyari di mana ya kalau misalkan masih lagi bagus nih, saya mau jual nih. Jadi nggak usah susah-susah. Sekarang tinggal satu aplikasi one stop solution. Betul, Pak. Gitu. Iya. Nah, itulah yang sedang kita bangun, Pak, Bion ini, Pak. Jadi kita di Bion ini nggak cuma dalam bentuk sahabat finansial, Pak, yang mana transaksi keuangan selesai nggak, tapi kita juga ingin mengembangkan Bion ini menjadi suatu sahabat sosial, Pak, dan juga menjadi sahabat spiritual. Sahabat sosial, sahabat Spiritual, sahabat Finansial, Pak. finansial. Ya, kita tahu, Pak, di konvensional tuh hanya sebagai sahabat finansial, gitu, Pak. Finansial. Tapi sosial dan spiritualnya Kalau gimana? bahasa temen lu butuh kalau ada duitnya doang. Cakep ya. Cakep, Pak. Itu. Jadi kalau kita di Bion, Pak, itu bisa, Pak. Nanti Ya, Bapak ya. Ibu mau zakat, mau infak tuh bisa, Pak, di Bion, Pak. Karena ada, kalau saya kan kebetulan sudah download nih. Ya, kalau saya alhamdulillah nih sebelumnya udah download. Ada Zswap ya. Iswa, Pak, betul. Oh, iya. Oke. Dan juga di dalam aplikasi tersebut kan juga ada arah kiblat, masjid posisi. Iya, Nah, betul, itu yang kita masjid. bangun sebagai sahabat spiritual, Pak. Sahabat spiritual. jadi kalau lagi galau, Bion ini bisa menjadi teman juga ya. Teman untuk mengingatkan. Teman untuk mengingatkan, ya, Pak. Kembalinya kepada Allah Allah. Subhanahu wa taala. Begitu kawan-kawan. Jadi jangan tanya, sahabat kalau ada finansial doang kayak enggak. Iya dong, harus di dalam finansial ada, spiritual ada, sama satu lagi Sosial, Pak. sosialnya. Betul. Gitu. Jadi udah kita keuangannya bagus, spiritualnya bagus, sosialnya juga harus bagus. Luar biasa, Bion, tepuk tangan untuk Bion. Iya, Pak. Oke, lanjut Pak. Ada ini apa lagi kira-kira nih? Instrumennya selain tadi kan udah kita bahas tentang nabung nih, cicil emas, ada apa lagi kira-kira? Ya, sebenarnya memang tabungan ini kan berkembang, Pak, gitu ya. Kalau selama ini tadi saya ingin kembali sebenarnya ke tabungan emas, Pak, sebenarnya, Pak. Kalau dulu mungkin tabungan itu hanya dalam bentuk rupiah, gitu kan, Pak. Tabungan, nabung, gitu, rupiah, deposito. Nah, kita mengembangkan memang basisnya adalah dalam bentuk emas, Pak. Nah, tabungan emas ini dalam bentuk gramase, Pak. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu penasaran, silakan nih bisa download nanti di Bion, ada di posisi pembelian, Pak, nanti bank emas. Nah, di situ nanti ada buka rekening tabungan emas. Nah, di tabungan emas ini menariknya adalah bahwa setiap yang kita tabung itu nanti dalam bentuk gramase, Pak. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ketika melakukan pembelian emas gitu kan, Pak, di aplikasi BSI, emasnya ada nggak sih kan itu ya? Yang jadi
banyak Kalau pertanyaan kan, bahasa Pak. tradingnya underlyingnya ada nggak sih? Underline-nya, Pak. Betul, Pak. Iya. Nah, kita kembali ke kemarin, Pak, bahwa setiap transaksi yang kita jalankan itu dasarnya harus ada akad. Nah, akad yang kita lakukan itu ya akad titipan juga dan akad jual beli gitu, Pak. Apa sih yang dititip ya? Pastinya emasnya karena kan dalam bentuknya emas gitu kan, Pak. Nah, yang dititip adalah barang. Nah, emasnya jangan khawatir, Bapak Ibu. Kemarin sempat saya juga cukil, Pak, bahwa yang kita jual pasti ada barangnya. Ketika kita misalkan punya 10 kilo, yang kita jual hanya 10 kilo. Ketika 10 kilo itu habis di hari yang berjalan, kita nggak akan buka lagi, Pak. Akan buka lagi. Nah, yang menarik adalah setiap emas yang kita simpan, Pak, itu akan selalu diaudit, Pak, secara periodik. Nah, ada lembaganya sendiri, Pak, yang melakukan audit itu. Jadi, Bapak Ibu nggak usah khawatir sebenarnya bahwa ada Karena kabar saya bahwa nggak ada lagi. itu, Pak. Nah, pertanyaan yang paling ini, Pak gimana sih? Kan ini kan bayarnya nggak langsung cash, Pak. Mas saya nanti nggak ada nih. Betul, Pak. Nah, itu kan yang banyak sering jadi omongan ya, Pak, bahwa Iya. ini bener gak sih emas fisiknya ada? Insya Allah ada, Pak. Aman, Pak. Oke nih, Pak Wahyu, tadi ada pertanyaan juga nih. Kan saya misalkan ada punya invest emas di BSI nih. Itu kan kalau saya kan nggak menerima fisiknya dong. Bisa dicetak nggak sih kira-kira? Ini seru, Pak. Memang luar biasanya adalah itu bisa dicetak, Pak, nantinya, Pak. Oh. Jadi nanti di dalam aplikasi Beyond itu, Pak, itu ada pilihan, Pak. Betul. Apakah mau dibeli lagi, apakah mau dijual, Pak, atau bahkan bisa Oh, bisa ditransfer, Pak. dijual. Bisa, Pak, langsung di aplikasi itu, Pak. Oh. Atau mau transfer bisa, Pak. Transfernya dalam bentuk gramase, Pak. Saya misal udah banyak nih. Saya mau transfer menjadi rekening gitu. Bisa, Pak. Nanti itu dijual, Pak, di Oh, aplikasi. dijual. Tapi kalau model transfer emas tadi, Transfer, kalau misalkan nih Bapak ada rekanan gitu kan, wah ini biasanya angpaunya dalam bentuk rupiah, bisa Pak dalam bentuk gramase, Iya. asalkan beliau juga punya juga Pak Wah, tabungan emas. keren Jadi tuh. transfernya antar gramase gitu Pak, luar biasa Pak. Atau yang terakhir Pak, kalau misalkan wah saya kok nggak megang fisiknya kok ada kurang gitu ya Pak, bisa dicetak Pak. Nah, nanti di dalam aplikasi itu ada pilihannya Pak, cetak. betul. Nah, masa cetaknya itu ditunggu sekitar 14 hari kerja Pak nantinya. Dan ditunjuknya nanti adalah di beberapa cabang tertentu di Bogor Pak. Iya. Nah, sedikit spill nih Pak. Nah, nanti BSI ini punya ATM Pak. Yang keluarnya nanti emas Pak. Jadi nanti Satu-satunya mungkin ya. mungkin salah satunya insya Allah Pak. Satunya, iya. Saat ini karena kita juga kemarin kan ditunjuk sebagai Bank Bulian untuk bisa lakukan jual beli Pak. Nah ATM itu nanti kita juga desain ATM-nya itu bisa mengeluarkan emas gitu Pak nantinya. Jadi dari tabungan emas itu nanti bisa langsung pencetakan Pak. Kira-kira mau dicetak berapa gram? 5 gram nanti keluar dalam bentuk fisik emas. Nah tentunya mohon doa juga sebenarnya Pak bahwa ini menjadi suatu proyek yang luar biasa nanti buat kami Pak. Betul. Tapi ya, namanya emas krusial Pak, Ya, nggak bisa krusial. ditaruh di tempat-tempat yang aneh-aneh Pak. Ya apalagi di negara kita ini ya. Di saat warung emas kita bikin mungkin kayak gitu kan, wah nggak tahu juga nanti gitu. Tapi ya kita doakan aja semoga nanti selanjutnya BSI punya apa ATM emas. ATM emas Pak, insya ATM Allah. emas yang kayak biar kayak di Dubai gitu kan. Jadi mudah-mudahan ya masyarakat Indonesia seluruhnya beralih dari rupiah ke emas. Amin kita berdoa ya. Oke nih, yang terakhir katanya masih ada satu lagi nih teman-teman yang mau di-spill nih. Investasi tadi kan udah dunia lah ya, kalau emas tuh dunia Iya, lah betul, ya. Pak. Saya kayaknya di dunia udah cukup deh. Saya pengen investasi juga di akhirat. Ada nggak sih? Kan Iya. syariah ini kan secara kan Islam banget lah bahasa gitu kan. Ya saya secara walaupun ini bukan hanya umat muslim ya yang menabung ya. Iya. Semua kalangan bisa menabung di Bank Syariah Indonesia. Tapi misalkan saya sebagai seorang muslim, tadi udah saya bicara emas, saya udah cukup lah di dunia gitu. Saya pengen invest sekarang di akhirat. Bisa nggak Pak? Iya, ini yang seru gitu ya di Bank Syariah ini ada satu produk yang insya Allah nggak ada Pak di bank konvensional, Iya. yaitu tabungan haji sebenarnya Bapak Ibu. Jadi Haji. tadi yang mungkin udah saya sampaikan juga bahwa tabungan haji ini cuma ada di Bank Syariah Pak. Betul. Dan sudah ditunjuk, dikeluarkan di PP nomor 5 Pak. Mohon koreksi nanti Bapak Ibu. Jadi ada PP nomor 5 tahun 2018. Di situ sudah tertuang Pak bahwa hanya Bank Syariah yang boleh melakukan bukan tabungan haji Pak. Nah, jadi kalau kita bicara tentang akhirat tadi kan Pak, ya kan haji itu menjadi salah satu investasi akhirat Pak. Betul. Nah, tadi saya juga mungkin sedikit spill bahwa investasi dunia mungkin bisa menjadi investasi akhirat. Nah, emas itu nanti juga bisa Pak untuk bisa mengakomodir keberangkatan. Nah, tadi sambil contoh kita mungkin tabungan haji sudah cukup, kita udah ngambil porsinya gitu kan Pak.
keberangkatan misalkan 20 tahun, 25 tahun. Nah, bisa nanti ditempatkan dalam bentuk tabungan emas tadi Pak, atau dalam bentuk cicilan emas. Cicilan emas ini nanti kita juga bisa bikin proyeksi Pak, kira-kira nanti 20 tahun lagi butuhnya berapa gram emas sih gitu ya Pak. Nah, kalau kemarin keberangkatan kalau nggak salah sekitar 33 atau 34 juta ya Pak ya. Nah, kira-kira 30-an juta ini butuh berapa gram emas sih kira-kira gitu kan. Nah, anggaplah kita misalkan ya 20 gram, misalkan 20 gram dengan harga yang sekarang berapa sih? 2.500.000 sampai dengan 3 juta gitu kan. Udah bisa 50 juta, cukup gak sih? Insya Allah cukup kan gitu ya Pak. Nah, terus yang kedua Pak, selain emas sebenarnya gitu ya. Tabungan haji ini kita juga bisa setting sebenarnya Pak. Dilakukan auto debit Pak. Iya, Nah, iya. yang sulit dari kita itu kan sebenarnya ketika bicara investasi Pak, kita lebih cenderung banyak melakukan menyisakan daripada menyisihkan. Iya, itu. Nah, ini yang menjadi brutal fact-nya Pak, bahwa kalau udah bicara investasi, sebisa mungkin jangan cuma disisakan, tapi disisihkan. Nah, kalau kita bicara disisihkan, berarti harus dilakukan di awal, Bapak Ibu, bukan di akhir, gitu ya. Nah, kalau udah punya rencana tadi, Pak, haji berangkat, Pak, berarti memang harus disisihkan. Nah, makanya kembali, Pak, tadi niat gitu ya, Pak, nggak tanpa ada aktualisasi tindakan, nonsen gitu, Pak. Jadi bukan bila mampu ya, haji bila mampu ya. Bila mampu, sisihkan, bukan sisakan ya. Betul, Pak. Itu kata Betul, kuncinya Pak. Kata berarti. kuncinya, Pak. Kita kadang kan saya begitu masuk misalkan sekian, ini saya mau beli ini dulu, sisanya baru nabung ya kan. Itu Ya, itu sisanya baru nabung. Ya, itu yang salah. Itu Betul, ya. Pak. Jadi kalau dari sekarang udah saya niat, udah cukup, kita udah bekerja cukup, kita udah investasi emas tadi udah ada, anak udah pada oke lah, gede lah. Tinggal kita berpikir bagaimana kita investasi ke akhirat. Betul, Pak. Dan yang lebih menarik lagi satu lagi, Pak, bahwa BSI punya tabungan haji muda, Pak. Untuk Tabungan anak. haji muda. Betul, Pak. Untuk anak, Pak. Jadi Kebetulan saya punya anak masih kecil nih. Kira-kira batas usia minimal itu berapa? Jadi tabungan haji muda ini bisa dibuka ya ketika anak udah punya akte lahir kan gitu ya Pak. Berarti ketika anak lahir gitu kan, pastinya sudah nanti udah punya akte kelahiran itu tuh bisa Pak dibuatkan. Jadi ketika berojol tuh bisa Pak langsung dibuatkan. Oh iya. Tinggal syaratnya cuma akte lahir dan KTP kakak orang tua. Nah, kan kita juga mungkin tahu Pak bahwa untuk mendapatkan porsi itu di umur 12 tahun boleh Pak. Sekarang Pak. Oh. Jadi anak misalkan nanti umur 12 tahun gitu kan Pak, Bapak mau daftarkan gitu untuk mendapatkan porsi itu boleh Pak. Nah, makanya nih Pak, kalau kita bicara lagi investasi untuk akhirat kan panjang juga Pak, gitu kan Pak. Nah, anak misalkan kita mau investasikan untuk akhirat Pak, boleh Pak dibuka rekening tabungan haji, nanti disetting setiap manual Pak setiap bulan. Nanti kan kadonya pada saat umur 12 tahun, nih nak saya berikan satu porsi haji gitu sebagai kado ulang tahun. Luar biasa. Siapa tuh pas saya daftarin anak saya bareng berangkatnya Pak ya. Betul, jadi satu keluarga Pak berangkat kan Pak. Anak sudah didaftarkan di umur 12 tahun gitu, luar biasa Pak. Jadi dia nggak ngerasain seperti saya masa tunggu yang aduh, nggak tahu deh kapan deh ya. Iya, harus dari sekarang Pak, karena masa tunggu makin lama makin panjang Pak. Nah, kalau menunggu sampai nanti umur besar, aduh panjang nanti Pak. Betul. Makanya kapan investasi dimulai? Saat ini juga. Saat gitu, ini. Jadi mulai saat ini ya kawan-kawan semua di rumah, mulai saat ini, mulai berinvestasi, mulai sisihkan, jangan sisakan. Betul, Pak. Gitu. Oke. Ya kita alhamdulillah sudah sampai di penghujung acara seperti biasa. Kalau sudah di ujung, silahkan ditutup closing statement dari Pak Wahyu. Siap, terima kasih Pak. Jadi teman-teman Bapak Ibu, kalau kita tadi bicara tentang investasi ya Pak ya. Betul. Tadi kata kuncinya kita sudah dapat sebenarnya bahwa investasi itu harus dimulai sekarang juga. Ya, jadi investasi itu tidak menunggu. Nah, sekarang tinggal masalah mau atau enggak gitu untuk melakukan. Karena kalau kita tidak melakukan investasi dari sejak dini, Pak, insya Allah nanti ke depan kita juga akan sulit, Pak, untuk bisa mencapai tujuan kita. Nah, tujuan kita ini dicapai yaitu dengan proyeksi tadi, Pak, investasi yang kita mulai dari awal. Nah, investasi apa yang menarik gitu ya? Saat ini mungkin emas ini menjadi suatu primadona dan insya Allah adalah suatu barang yang liquid nantinya gitu ya. Dan itu juga bisa menjadi suatu instrumen yang saat ini menarik untuk Bapak Ibu semuanya. Kembali lagi Pak, instrumen yang cocok adalah apa? Emas gitu ya Pak. Dan kapan itu dimulai? Saat ini juga Pak. Dan sekarang juga Pak. Jangan menunggu nanti. Nah itu Pak yang penting.
Maka dari itu, sisihkan, Sisihkan. jangan sisakan. Oke deh, Pak Wahyu Hidayat, terima kasih banyak. Hari ini kita ya berbagi cerita lagi. Yang lalu kita sudah membahas tentang fikih muamalah. Masya Allah, sekarang relate banget nih sama kehidupan kita. Ternyata memang ketika kita membahas fikih muamalah ya itu ada di sekitar kita. Ternyata nggak jauh-jauh juga gitu. Jadi kalau mau untung dan berkah dua-duanya ya mulailah bertransaksi secara syariah. Gitu ya, agar senantiasa kita menjadi sahabat spiritual, sahabat finansial, dan juga sahabat sosial. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada PT Bank Syariah Indonesia, Pak Wahyu, KCP Citrap 1 khususnya. Semoga rekan-rekan dan Pak Wahyu semuanya sehat selalu, panjang umur, Amin. banyak rezeki, dan targetnya melampaui batas. Amin. Semakin cemerlang pokoknya. Next time kita tunggu podcast-podcast selanjutnya dengan hal yang pembahasan yang lebih menarik lagi dari BSI khususnya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada PT Grafindo Media Pratama dan juga penerbit Erlangga dan Bank Tabungan Negara. Saya Muhammad Rizky Abdullah Fatur Rahman dan Bapak Wahyu Hidayat. Izin pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan ISQ Podcast pada kesempatan kali ini. Semoga rekan-rekan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASQ Podcast, podcastnya Ashifa Kolbu.